Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Sultan Hikmah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada video ini kita akan membahas tentang hal-hal yang diperbolehkan ketika berpuasa. Sebenarnya hal ini sering dianggap sebagai pembatal puasa, padahal tidak. Bagi hamba yang masih memiliki tabiat baik, pasti mengetahui bahwa Allah selalu menginginkan kemudahan dan bukan menginginkan kesulitan bagi hambanya. Dalam hal puasa, Allah Ta'ala juga menginginkan demikian dan ingin menghilangkan kesulitan dari hambanya. Berikut ini adalah beberapa hal yang diperbolehkan oleh syariat dan tidak membatalkan puasa. Hal yang diperbolehkan ketika berpuasa, yang pertama adalah masuk waktu fajar dalam keadaan junub. Nabi SAW pernah menemui waktu fajar dalam keadaan junub karena bersetubuh dengan istrinya. Beliau SAW mandi setelah fajar dan tetap berpuasa. Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW pernah menemui waktu fajar dalam keadaan junub karena bersetubuh dengan istrinya. Kemudian beliau SAW mandi dan tetap berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Hal yang diperbolehkan ketika berpuasa yang kedua yaitu bersiwak ketika berpuasa. Bersiwak adalah sesuatu yang dianjurkan secara syar'i sebagaimana sabda Nabi SAW. Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya akan kuperintahkan mereka untuk menyikat gigi, bersiwak setiap kali berwudu. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis di atas terlihat bahwa Nabi SAW tidak mengkhususkan perintah bersiwak untuk orang yang berpuasa tanpa yang lainnya. Seandainya bersiwak adalah pembatal puasa, tentu saja hal ini akan dijelaskan oleh beliau dan beritanya sampai kepada kita. Ada sedikit catatan ya berkaitan dengan membersihkan gigi atau bersiwak ini. Adapun menyikat gigi menggunakan pasta gigi yang tentunya memiliki rasa menyegarkan dan beraroma, maka sebaiknya tidak dilakukan ketika berpuasa, karena hal ini berbeda dengan siwak. Kemudian hal yang diperbolehkan ketika berpuasa yang ketiga yaitu berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung. Ketika berpuasa diperbolehkan berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung, namun tidak sampai berlebih-lebihan. Nabi SAW bersabda, "Sempurnakanlah wudhu dan basuhlah celah-celah jari. Bersungguh-sungguh dalam beristinsyak atau memasukkan air dalam hidung, kecuali jika engkau berpuasa." Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan An-Nasai. Selanjutnya, hal yang boleh dilakukan ketika berpuasa yang keempat adalah bercumbu atau mubasyarah dan mencium istri ketika puasa bagi orang yang mampu menahan syahwatnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi SAW biasa mencium dan mencumbu istrinya sedangkan beliau SAW dalam keadaan berpuasa. Beliau melakukan demikian karena beliau adalah orang yang paling kuat menahan syahwatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mubasyarah adalah saling bersentuhan kulit bagian luar antara suami dan istri selain jima, seperti mencium. Melakukan hal semacam ini tidak membatalkan puasa, kecuali jika keluar mani ketika bercumbu. Kemudian, yang kelima, bekam dan donor darah. Jika tidak membuat lemas, maka tidak membatalkan puasa. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Nabi SAW memberi keringanan atau rukhsah bagi orang yang berpuasa untuk mencium istrinya dan berbekam. Hadis riwayat An-Nasai. Ibnu Hazm mengatakan, yang namanya rukhsah atau keringanan pasti ada setelah adanya azimah atau pelarangan sebelumnya. Hadis ini menunjukkan bahwa hadis yang menyatakan batalnya puasa dengan berbekam, baik orang yang melakukan bekam atau orang yang dibekam, adalah hadis yang telah dinasah
atau dihapus. Akan tetapi, bekam dimakruhkan bagi orang yang bisa jadi lemas karena berbekam, dan boleh jadi diharamkan jika hal itu menjadi sebab batalnya puasa orang yang dibekam. Hukum ini berlaku juga untuk donor darah. Hal yang diperbolehkan ketika berpuasa yang keenam adalah mencicipi makanan selama tidak masuk dalam kerongkongan. Ibnu Abbas mengatakan, tidak mengapa seseorang yang sedang berpuasa mencicipi cuka atau sesuatu selama tidak masuk sampai ke kerongkongan. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, mencicipi makanan terlarang bagi orang yang tidak memiliki hajat. Akan tetapi hal ini tidak membatalkan puasanya. Adapun untuk orang yang memiliki hajat, maka hukumnya seperti berkumur-kumur. Yang termasuk dalam mencicipi adalah mengunyah makanan untuk suatu kebutuhan. Abdur Razak membawakan beberapa riwayat, di antaranya dari Yunus dari Al-Hasan. Aku melihat beliau mengunyah makanan untuk anak kecil, sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa. Beliau mengunyah, kemudian beliau mengeluarkan hasil kunyahannya tersebut dari mulutnya, lalu diberikan pada mulut anak kecil tersebut. Hal yang diperbolehkan ketika berpuasa yang ketujuh adalah bercelak dan tetes mata. Bercelak dan tetes mata tidaklah membatalkan puasa. Bukhari juga berkata dalam kitab sahihnya tanpa menyebutkan sanad, Anas, Al-Hasan, dan Ibrahim tidaklah menilai bermasalah untuk bercelak ketika berpuasa. Dan yang kedelapan, hal yang diperbolehkan ketika berpuasa adalah mandi dan menyiramkan air di kepala untuk membuat segar. Abu Bakar berkata, sungguh aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Al-Araj mengguyur kepalanya karena keadaan yang sangat haus atau sangat terik dengan air, sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Abu Dawud. Abu At-Thayyib mengatakan, hadis ini merupakan dalil bolehnya orang yang berpuasa untuk menyegarkan badan dari cuaca yang cukup terik dengan mengguyur air pada sebagian atau seluruh badannya. Inilah pendapat mayoritas ulama, dan mereka tidak membedakan antara mandi wajib, sunnah, atau mubah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jadi itulah 8 hal yang diperbolehkan ketika sedang berpuasa. Tetapi 8 hal tersebut tetap harus dilakukan dalam keadaan berhati-hati ya, supaya tidak membatalkan puasa kita. Karena kalau kita melakukan 8 hal tersebut secara berlebihan, akan membuat puasa kita menjadi batal. Jadi itulah video pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pastikan like, komen, subscribe, dan juga share supaya channel ini terus berkembang dan bisa menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.